Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Indah Dwijayanti akan menyampaikan koneksi antar materi mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya dalam filosofi pendidikan Indonesia. Sesuai pertanyaan refleksi yang pertama yaitu, apa yang saya percaya mengenai peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini? Sebelum saya mempelajari topik ini, saya memiliki pandangan bahwa pengajaran sama halnya dengan pendidikan, di mana guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, saya merasa memberikan ilmu saya kepada siswa dengan cara klasikal, seperti ceramah, praktik, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham jika tidak saya jelaskan di depan kelas. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Jadi banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran saya mengenai pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sendiri diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, dengan menuntun segala kudrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut dengan 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yang dimaksud di sini adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan. Tidak boleh melupakan sejarah dan budaya dalam melakukan perubahan. Yang kedua, konvergensi. Maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan para peserta didik. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan sehingga proses pembelajaran yang terjadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan, serta memaknai baik dari ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Melalui pendidikan ini, saya berharap bahwa peserta didik nantinya dapat tumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, dan saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak itu lahir sudah lengkap dengan potensi yang dimilikinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali potensi peserta didik yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan, baik metode maupun bahan ajar, dapat benar-benar menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan.
Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain dalam proses belajar agar tidak menegangkan. Kita bisa mengkolaborasikan asyiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai seorang pendidik, hendaklah menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun peserta didik agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar peserta didik tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya berharap hal tersebut dapat mengasah keterampilannya pada abad 21 ini. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dalam segi akademis, tapi juga dalam budi pekerti yang baik. Saya sebagai seorang guru, selain memberikan pengetahuan dan nasihat, juga harus bisa memberikan keteladanan yang baik, sehingga peserta didik tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya peserta didik nanti mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang telah dicontohkan oleh guru. Selain sebagai upaya memotivasi peserta didik agar berbudi pekerti yang baik, hal ini juga tentu menjadi tantangan untuk saya, bagaimana caranya saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, di mana guru itu sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Sekian mengenai koneksi antar materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.